Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 10 Desember 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Keluarga korban kekerasan nakes di Mun, Maluku Tenggara minta Polres segera tangkap pelaku. Kejadian kekerasan yang disertai upaya pemerkosaan terhadap salah seorang dokter yang bertugas di Ohoy atau Desa Mun Wervan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara Malra membawa luka di hati keluarga. Pihak keluarga Dr. An, 26 tahun, meminta kepada penegak hukum untuk segera menangkap pelaku dan memproses sesuai hukum yang berlaku. Hal tersebut dikemukakan Fadli Matwair, perwakilan keluarga saat dikonfirmasi awak media Senin 9 Desember 2024 di Unwartel Kota Tual. Menurutnya keluarga juga berharap kepada Dinas Kesehatan Malra dan PJ Bupati segera merespon permasalahan saudaraan. Dirinya menambahkan keluarga meminta kepada Kadis Kesehatan Malra agar segera mengembalikan An untuk bertugas di Langgur. Keluarga lantas mengantarkan korban An ke RS Karel Satsuit Tubun, Langgur dan meminta laporan polisi di Polres Malra. Diberitakan sebelumnya Dr. An mengalami tindak kekerasan berupa percobaan pemerkosaan yang terjadi di tempatnya bertugas yakni di Puskesmas Mun, Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Kemudian yang berikut kami berharap kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara dan pejabat Bupati Maluku Tenggara, Dinas Kesehatan Maluku Tenggara dan pejabat Bupati Maluku Tenggara segera merespon persoalan saudara kami dokter yang dapat musibah di Desa Mun. Hingga yang bersangkutan tidak mungkin lagi, kami bagi keluarga tidak mungkin lagi mau kembali bertugas di desa tersebut. Karena dia adalah seorang perempuan, secara psikologis tidak mungkin. Dan ketemu semua sebagai orang Kei sangat memahami itu. Dan kami minta kepada Kepala Dinas Kadis Kesehatan Maluku Tenggara untuk segera mengembalikan saudara kami bertugas di Kota Maluku Tenggara. Itu. Ketemu korban, Ketua DPRD Malra pastikan kasus hukum kekerasan nakes di Mun tetap berjalan. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Stepanus Layanan, menegaskan proses hukum kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan atau nakes tetap berjalan atau dilanjutkan. Penegasan tersebut dikemukakan usai dirinya menemui korban An, 26 tahun, dokter yang bertugas di Mun Wervan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, di RSUD Karel Satsuit Tubun, Langgur. Namun yang pasti, lanjutnya dari pemerintahan daerah harus mengambil tindakan upaya untuk pemulihan traumanya, juga situasi tempat kerjanya yang harus nyaman. Terkait kasus hukum tetap akan dilanjutkan karena menurut informasi kejadian ini sudah terjadi beberapa kali. Diberitakan sebelumnya Dr. An mengalami tindak kekerasan berupa percobaan pemerkosaan yang terjadi di tempatnya bertugas yakni di Puskesmas Mun, Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Nyeri. Dokter itu kelihatan psikologinya tidak terlalu ini lagi, akhirnya sudah membaik lah. Siap. Membaik, tapi itu bukan orang psikologi jadi kita tidak tahu, tapi ngobrol dengan dokter kan lancar-lancar.
Tetapi yang pasti bahwa dari pemerintah daerah harus mengambil tindakan. Tindakannya itu untuk penyelamatan dokter dalam arti menghilangkan traumanya dan situasi kerja, tempat kerja yang harus nyaman. Dan itu tadi ada dari Dinas Kesehatan juga, dan tadi juga sudah komunikasi dengan Kepala Dinas. Intinya bahwa dokter harus melaksanakan tugas itu suasana nyaman, tentram. Dia dulu nyaman baru bisa melakukan perawatan dan lain-lain kepada pasien tuh bisa maksimal. Nah, kemudian soal kasus hukum itu seperti yang tadi saya telepon, itu tetap dilanjutkan karena infonya sudah kejadian yang beberapa kali, hanya karena ada yang juga tidak lapor, ada yang anggap sepele, yang hanya ngintip-ngintip dan pencurian bahan makanan dan lain-lain itu. Tribuners, PJ Bupati Malra tegaskan nakes korban kekerasan bakal segera dipindahkan. PJ Bupati Maluku Tenggara atau Malra Samuel Huai menegaskan nakes korban kekerasan di Desa Munwervan bakal segera dipindahkan tugaskan. Hal tersebut dikemukakan usai menjenguk korban di RSUD Karel Satsui Tubun Langgur, sekaligus menyikapi permintaan keluarga Dr. An, 26 tahun, yang keberatan dirinya kembali bertugas di desa tersebut. Menurutnya langkah tersebut diambil guna menyelesaikan masa program penugasan khusus tenaga kesehatan Nusantara Sehat sisa 6 bulan. Relokasi tempat tugas Dr. An itu guna menyelamatkan dia termasuk menjaga suasana psikologisnya. Dalam kunjungan ke RSUD tadi sore, Huai didampingi PLH Sekda Malra Ana Yunus dan sejumlah pimpinan OPD. Tampak juga mantan PJ Sekda Malra Niko Ubro. Dirinya menambahkan kejadian Munwervan menjadi catatan khusus bagi Pemkab Malra untuk membesarkan hal-hal yang kurang di sana dan Malra secara keseluruhan. Selain itu, Pemkab Malra lanjut Huai bakal bekerja sama dengan dokter spesialis dari Ambon untuk mengisi kosongan dokter spesialis di Malra. Di sana, jadi kira-kira begitu ya. Kami sedapat mungkin akan konsultasi dengan DPRD. Pak Ketua juga sudah datang lihat. Kita akan bereskan beberapa hal yang terkait dengan beberapa kendala yang tadi saya sebutkan di atas. Ya, kira-kira begitu. Tapi catatan yang terpenting adalah bahwa kunjungan ini adalah kunjungan untuk bisa melihat dan menyaksikan sendiri situasi Dr. Apolonia, dan kami sudah pastikan dia semakin hari semakin sehat. Memang saya kemarin itu ada telepon Ibu Direktur Rumah Sakit, dan bicara sama Ibu Direktur Rumah Sakit berkaitan dengan penanganannya karena insiden ini saya di Ambon. Saya baru pulang tadi dan saya hari ini mengambil kesempatan dengan Sekda dan teman-teman untuk datang ke rumah sakit. Nah, mudah-mudahan penanganannya semakin bagus, dan sekaligus saya tanya dokter Direktur Rumah Sakit, ada dokter-dokter ahli yang kurang, coba kita geser juga dari Ambon dalam program-program yang 3 hari sekali mereka bisa datang di sini, supaya bisa mengatasi seperti dokter jantung. Kemarin saya bicara sama dokter Direktur Rumah Sakit, Bu, ada teman saya dokter jantung, bagaimana caranya supaya dia bisa datang ke sini, dia bisa memerangi tanggung jawabnya sebagai dokter jantung, spesialis jantung. Nanti selesai dia pulang, bagaimana cara kontraknya. Nah, kita bicarakan detail kalau saya pulang ke Maluku Tenggara. Tapi intinya dia sudah setuju di sana dokter jantung itu. Apalagi di sini kan tidak ada dokter jantung.
Jarang diangkut Tribuners, sampah di Pasar Rumah 3 Ambon berserakan hingga masuk rumah warga. Warga dan para pedagang di Pasar Rumah 3 Kota Ambon resah dengan tumpukan sampah yang menggunung di area tersebut. Pasalnya sampah yang jarang diangkut itu kerap masuk ke halaman rumah warga, terutama saat hujan turun. Hal itu diungkapkan salah satu warga Rumah 3, Sahril Rumbia, yang rumahnya persis di hadapan tumpukan sampah. Sahril menjelaskan sampah yang berserakan itu juga menutup saluran air, sehingga kadang menyebabkan air menggenang di pemukiman warga. Warga mengaku tumpukan sampah tersebut sempat dibersihkan pada awal November kemarin. Sampah tersebut jarang diangkut, sementara warga Dominanda di berbagai titik lebih fokus membuang sampah di kawasan tersebut. Sahril berharap pemerintah Kota Ambon dapat menuntaskan persoalan sampah yang sangat mengganggu lara warga. Sebelumnya pada Desember lalu, tumpukan sampah serupa terjadi karena hal yang sama. Kini hal serupa terjadi kembali, namun dengan tumpukan sampah yang lebih parah dari sebelumnya. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Unpad wisudakan 1.768 mahasiswa harap dapat berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045. Sebanyak 1.768 mahasiswa Universitas Patimura atau Unpad diwisuda Selasa 10 Desember 2024 hari ini. Untuk wisudawan program sarjana sebanyak 1.067 orang, 14 lulusan dokter, 590 lulusan guru profesional, 96 lulusan magister, dan 1 orang lulusan doktor. Rektor Unpad Profesor Dr. Freddy Lewakabesi yang memimpin rapat senat terbuka tersebut mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan. Dia berharap para lulusan bisa menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045. Dikatakan lulusan periode ketiga di Desember 2024 ini lebih rendah dari periode April dan Agustus 2024. Untuk April sebanyak 1.804 lulusan, sementara Agustus 2024 sebanyak 1.920 lulusan. Selama periode Agustus hingga Desember 2024 telah ada 5 guru besar, yakni 2 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 1 dari Pertanian, 1 dari Peternakan, dan 1-nya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nantinya para guru besar ini akan dikukuhkan pada Januari 2025. Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup akan kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 10 Desember 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.